wacana 8 asing mana Pak? Nah musim depan itu pasti kick off-nya di tanggal 2 Agustus. Udah pasti itu Pak? Udah pasti kita tetapkan tanggal 2 Agustus. Kemudian yang pasti akan berubah adalah dari regulasi pemain asing. Jadi klub kita juga per hari ini akan kita sampaikan setelah Championship Series ini selesai bahwa regulasi pemain asing akan dengan 8 pemain asing ya. Tetap yang main adalah 5+1. Satunya tapi Asia bukan ASEAN. Ya. Kemudian 8-8-nya ada di DSP. Jadi asing tukar asing. Oh, asing tukar asing. Ya. Kenapa penting buat kita supaya kita juga punya banyak opportunity pemain asing yang bisa memberikan manfaat untuk AFC di konstelasi AFC ya. Kan di AFC juga bebas, tapi DSP-nya tetap 6, gitu kan? Nah, ya tetap 6, 5+1. Nah, kita juga akan mau pemain asingnya barangkali yang akan datang nanti akan lebih, dan nanti kita pikirkan lagi. Tapi untuk kali ini kita kasih kesempatan untuk bisa dapat tambahan pemain asing jadi 2, jadi 8. Di DSP tetap 8, jadi asing ganti asing. Kemudian U23 tetap, ya, karena ini memang kelihatan kan manfaat dari under 23, pemain-pemain under 23 kita semuanya punya kontribusi yang besar untuk tim nasional di under 23. Berarti 8 pemain asing itu klub nggak diwajibkan Pak ya? Artinya 6 boleh, 7 ya, boleh? nggak apa-apa. Iya. Tapi saya pikir kalau melihat persaingan apalagi kan kelihatan sekarang banyak pemain-pemain asing yang nggak bisa bisa full main di satu musim penuh. Ada kendala-kendala cedera dan sebagainya. Nah, ini kan bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari adanya slot 8 pemain asing tadi. Menegaskan aja Pak, berarti 8 pemain asing itu permintaan klub ya, bukan dari keputusan PSSI ataupun LDB gitu Pak? Iya. Permintaan klub? Iya. Sebenarnya begini. Sebenarnya dari sisi tatanan klub sendiri, tatanan regulasi, tatanan kompetisi kan kita penting mendapatkan banyak manfaat pemain asing yang bisa memberikan pengajaran lah ya, transfer knowledge, transfer kegiatan, transfer skill ya. Kita juga harus mungkin ke depan juga harus membuka diri bahwa kompetisi yang baik seperti misalnya di Eropa ya, kita juga banyak belajar di Eropa. Pemain asing kan sampai bebas seluas-luasnya, tetapi pemain tim nasionalnya juga tetap aja kontribusinya besar dan banyak transfer knowledge yang bisa didapatkan dari pemain nasional. Jadi jangan keliru, jangan dipikir kalau dibatasi kemudian pemain nasionalnya jadi akan lebih cepat berkembang. Faktanya nggak inline seperti itu. Tapi apa nggak khawatir ada klub buka gaji Pak kalau asingnya baik segitu Pak? Sudah gitu Pak? Iya, nanti kita memang akan membuat seperti cap. Ya. Oke. Ya. Seperti cap ya. Kemudian juga seperti yang dilakukan oleh klub-klub di luar, ada yang namanya deposit dari klub-klub yang menjadi seperti garansi letter dari ownersnya sendiri. Makanya kita bantu dalam sistem pengelolaan finansial di klub ya. Kita lagi merancang, kayaknya yang akan kita gunakan adalah financial control. Tapi caps-nya itu tetap ada. Sehingga seberapa besar revenue yang didapatkan oleh klub yang bisa dibelanjakan untuk pemain. Nah, itu kita bantu. Apalagi musim depan ini bisa dibilang kontribusi yang liga akan berikan jauh lebih besar dibandingkan tahun ini. Seperti contohnya seperti Persib nih. Persib ini kontribusi fix kontribusinya kan 7,5 miliar. Tapi dia bisa mendekati 15 miliar karena juara, karena rankingnya tinggi, share-nya besar. Nah, klub-klub ini harus juga istilahnya dimotivasi untuk bisa mendapatkan ranking, share dan sebagainya. Sehingga harus juga di backup, harus diperbaiki, semua harus di-develop klub-klub tadi ya. Pak, izin penegasan berarti kuota ASEAN udah nggak ada lagi? Nggak ada. ASEAN.
Nggak ada. Ya, Satu. Asia juga mahal Berarti sekali. Pak dari 8 itu satunya Asia ya Pak? Satunya Asia. 7 bebas. Bisa aja. Asia. Kemarin kita ada lagi brainstorming juga. Bisa juga Asianya 2, ya kan, non Asianya 6. Jadi Asia tukar Asia. Gitu. Karena Asia ini nggak boleh diganti sama non Asia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.